warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Haji. Bu Haji kabarnya gimana Bu Haji? Alhamdulillah sehat, sibuk aja ya. Alhamdulillah Bu Haji ya berikan tugas di sekolah Bu Haji. Sibuk sih enggak sih Bu Bapak Haji? sekolah baru ya? Iya Bu Haji. Tugas. Kebetulan juga Bapak Soalnya sering tidak di sekolah sih Bu Haji, jadi sering memanfaatkan saya kadang-kadang Bu Haji. Banyak kegiatan juga beliau Iya, ya. beliaunya gitu. Baik, Pak Haryadi, hari ini adalah pendampingan individu yang kelima ya. Tentunya saya akan menyampaikan tema pendampingan pada hari ini, yaitu rancangan program yang berpihak pada murid ya Pak Haryadi. Nah tentunya kita akan fokuskan pendampingan pada hari ini. Yang pertama adalah refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Kemudian kita akan diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Kemudian kita ada diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan Pak Haryadi di sekolah, serta implementasi dari rencana Loka Karya 3 berbagi kebaikan sejawat ya Pak. Nanti kita juga coaching, penilaian coaching dengan rekan sejawat itu supervisi akademik. Baik Pak Haryadi, kita akan masuk bagian awal pendampingan. Tentunya dalam proses selama 1 bulan terakhir ini, apa yang sudah Pak Haryadi jalani, kemudian rencana dari seperti apa, dan apa hasil capaian selama 1 bulan terakhir ini. Terima kasih Bu Haji atas kesempatannya. Selama 1 bulan terakhir ini, alhamdulillah Bu Haji, kegiatan program calon guru penggerak ini saya nilai, saya merasa sendiri gitu berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah juga tidak ada kendala Bu Haji. Terkait dalam 1 bulan ini, 1 bulan terakhir ini, banyak sekali ilmu yang baru yang saya dapatkan Bu Haji, diantaranya pengambilan keputusan berbasis kebajikan sebagai seorang pemimpin, di mana dalam materi ini atau pembelajaran ini saya mendapatkan ilmu tentang atau dibekali ilmu Bu Haji ya, tentang pengambilan keputusan yang harus mempertimbangkan 3 unsur Bu Haji ya. Yang pertama berpihak kepada murid, terus yang kedua berbasis nilai kebijakan universal, dan yang terakhirnya, yang ketiganya, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan tersebut. Dalam modul itu juga Bu Haji, saya juga dapat membedakan mana sih yang disebut dengan rujukan moral dan dilema etika, di mana dalam dilema etika itu yaitu benar lawan benar, sedangkan dalam rujukan moral yaitu benar dan salah Bu Haji ya. Terus dalam modul ini juga saya mendapatkan ilmu baru juga Bu Haji tentang 4 paradigma pengambilan keputusan, di antaranya individu melawan kelompok, terus rasa keadilan melawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran melawan kesetiaan, dan yang keempat jangka pendek melawan jangka panjang. Dan juga Bu Haji, mudah-mudahannya suatu saat saya menjadi seorang pemimpin mendapat ilmu juga Bu Haji tentang 3 prinsip pendekatan pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika. Yang pertama, prinsip itu yaitu berbasis hasil akhir, yang kedua berbasis peraturan, dan yang ketiga berbasis peduli. Dan dalam modul itu juga Bu Haji, alhamdulillah saya dibekali juga 9 konsep Bu Haji, 9 konsep tentang pengujian pengambilan keputusan. Yang pertama, menggali nilai-nilai yang saling bertentangan Bu Haji. Terus yang keduanya, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu Bu Haji ya. Terus yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang ada dalam situasi dilema etika tersebut Bu Haji. Terus yang keempat, ada pengujian benar salah Bu Haji. Di sini ada uji legal, uji regulasi, uji institusi, dan uji publikasi, dan yang terakhir uji kepadutan atau uji idola. Terus yang kelimanya ada pengujian paradigma benar lawan benar Bu Haji. Jadi nanti pada saat pengujian ini kita lihat apakah situasi itu termasuk dilema etika atau rujukan moral Bu Haji. Jadi akan ketahuan di situ, sehingga keputusan yang akan diambil akan lebih dipertanggungjawabkan. Terus yang keenamnya, melakukan prinsip resolusi Bu Haji. Dan yang ketujuhnya, investasi opsi trilema Bu Haji. Jadi nanti kita ada 1 opsi lagi, opsi yang pilihan yang ketiga Bu Haji dari opsi yang sudah ada. Terus yang terakhirnya, buat keputusan dan lihat lagi keputusannya baru direfleksikan Bu Haji. Mungkin ilmu yang saya dapat dalam 1 bulan terakhir itu yang saya dapat Bu Haji ya. Mungkin itu aja Bu Haji.
Baik, tadi Bapak udah menceritakan banyak sekali ya ilmu-ilmu yang sudah didapat ya, di antaranya Bapak tadi udah belajar modul 3.1, 3.2 ya kan. Kemudian juga beberapa prinsip tentang berpikir berdasarkan akhir ya. Kemudian terakhir juga Bapak tadi belajar tentang kumpulan fakta-fakta yang relevan dalam menguji benar atau salah tadi ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak sudah memberikan praktik baiknya. Semoga ke depan lagi ilmu-ilmu yang didapat Bapak terapkan di sekolah ini apa di SMP Negeri 2 Sindang. Baik, kita sekarang masuk ke bagian inti pendampingan, yaitu penerapan aksi nyata modul 3.1 nih Pak Haryadi. Nah Bapak dalam proses pembuatan peta sumber daya nih, seperti apa nih prosesnya Pak yang Bapak lakukan untuk mengidentifikasi nih sumber daya di sekolah? Seperti apa prosesnya? Proses yang biasa saya lakukan wajib terhadap atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah, yaitu ada 7 modal utama Bu Haji yang biasanya saya akan coba lakukan, karena sebelum pembelajaran di CGP ini kita belum mendapatkan, tapi alhamdulillah dengan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ini akan coba saya laksanakan. Yang pertama modal manusia Bu Haji ya. Di sini modal manusia itu termasuk guru, termasuk kepala sekolah, staf usaha, siswa, orang tua, bahan komite Bu Haji akan menjadi aset atau modal manusia. Yang keduanya modal fisik Bu Haji. Modal fisik ini ada 2 Bu Haji, bangunan dan sarana prasarana. Bangunan alhamdulillah Bu Haji untuk di SMP Negeri 2 Sindang ini termasuk sekolah yang mempunyai fasilitas di atas rata-rata Bu Haji, karena sekolah ini dulunya yaitu sekolah rintisan standar nasional internasional Bu Haji. Jadi alhamdulillah secara fasilitas terus secara prasarana juga kita punya lab-lab yang banyak. Terus yang keduanya juga kita berada di daerah yang gampang untuk Bu Haji ya, lebih mudah untuk transportasinya. Terus modal sosial budaya Bu Haji di sini juga alhamdulillah sosial budayanya sudah cukup bagus, dari sosialnya, hubungan dengan masyarakat, ada kerjasama dan sebagainya sudah ada Bu Haji ya. Terus dari modal lingkungan alhamdulillah wilayah atau tempat Nedus ini dekat dengan pusat kota Bu Haji, dekat dengan alun-alun, dekat dengan perpustakaan umum, dekat dengan rumah sakit umum Bu Haji ya. Terus modal politik, ada kerjasama dengan pihak polisian Bu Haji, terus dari dinas lingkungan dan budaya lingkungan ini Bu ya apa? Dinas lingkungan hidup Bu Haji. Terus modal agama Bu Haji, modal agama dan budaya Bu Haji ya. Modal agama dan budaya alhamdulillah kita di sini juga sudah langganan Bu Haji, setiap tahunnya ada murid yang non muslim Bu Haji, jadi modal agama juga ini bisa dimanfaatkan juga Bu Haji ya. Terus yang terakhir modal finansial Bu Haji, karena kita sekolah ini sekolah negeri Bu Haji, jadi otomatis untuk modal finansial ini biasanya bersumber dari dana BOS Bu Haji. Yang tapi ya Bu Haji, kadang-kadang juga di sini kita punya paguyuban orang tua Bu Haji yang menjadikan modal finansial buat sekolah juga Bu Haji. Itu aja mungkin Bu Haji dari saya Bu Haji tentang mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Bu Haji. Baik, terima kasih Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan bagaimana proses identifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Ya tentunya Bapak tadi menyampaikan ada 7 modal utama. Pertama ya fisik, kemudian manusianya, kemudian sosial budaya, lingkungan, politik, agama dan yang lainnya. Nah tentunya Bapak ada tantangan seperti apa yang Bapak hadapi dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah nih Pak? Tantangannya yang sering saya dapatkan pada saat pengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini, yaitu salah satunya itu kendala waktu Bu Haji. Karena tadi yang saya sampaikan, karena berbagai kesibukan Bu Haji, kadang-kadang ada yang namanya loss control Bu Haji. Jadi kita juga di sini kendala itu akan menyebabkan informasinya kurang akurat Bu Haji, karena mungkin tadi Bu Haji kurang fokus atau kurang segala macam. Jadi kendala yang sering saya hadapi yaitu tentang waktu Bu Haji, tentang waktu. Terus berkomunikasi menginventarisir barang-barang yang ada di sekolah Bu Haji. Kadang-kadang kita tuh
para inventaris itu kadang-kadang sudah nggak tahu kemana Bu Haji. Mungkin itu aja sih Bu Haji kalau kendala. Baik, tadi Bapak sampaikan bahwa terkadang waktu ya, Iya. waktu Bapak mungkin karena sibuk, jadi kadang-kadang suka lost control ya. Nah, bagaimana cara mengatasi hal itu Pak Haryadi? Biasanya Bu Haji dengan kita berkolaborasi Bu Haji, berkolaborasi dengan guru-guru lain terkait dengan sarana prasarana Bu Haji, misalnya dengan Wakasek prasarana, terus terkait dengan siswa kita bekerjasama dengan kesiswaan Bu Haji, atau dengan OSIS tentang kesehatan kita berkoordinasi dengan pihak UKS, dan untuk kegiatan lain sebagainya kita koordinasikan dengan para pembina kegiatan OSIS, sehingga kegiatan eskul Bu Haji, sehingga kendala-kendala mudah-mudahan aja dengan kita berkolaborasi dengan yang lain mudah-mudahan lebih diperkecil lagi Bu Haji kendala tersebut. Baik, tadi Bapak sampaikan bahwa untuk mengatasi hal itu adalah berkolaborasi dengan sarana dan juga mungkin teman sejawat yang lainnya yang dalam mengatasi tantangan yang Bapak hadapi tadi. Nah, bagaimana nih Pak Haryadi ketika berhasil dalam mengidentifikasi sumber yang ada di sekolah nih? Tentu saja Bu Haji ya, perasaan saya setelah berhasil mengidentifikasi, perasaan yang saya dapatkan yaitu senang dan bahagia Bu Haji, karena bisa mengetahui itu, bisa mengidentifikasi sumber-sumber yang berada di sekolah yang bermanfaat untuk siswa Bu Haji, atau bermanfaat untuk murid dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga pelajaran bisa berorientasi kepada siswa Bu Haji, atau bisa berorientasi ke siswa, berpusat kepada siswa, sehingga siswa itu merasa nyaman, merasa senang, sehingga betah di sekolah Bu Haji. Itu kuncinya Bu Haji. Baik, Bapak tadi Bapak sudah sampaikan ya bahwa senang ketika dapat mengidentifikasi sumber yang ada di sekolah, apalagi manfaatnya tadi untuk siswa. Baik, tentunya Bapak punya pertimbangan dalam menentukan sumber daya sekolah. Pertimbangan seperti apa yang Bapak lakukan, apa yang Bapak pakai yang digunakan dalam menentukan sumber daya yang ada di sekolah? Biasanya untuk pertimbangan dalam menentukan sumber daya sekolah yang dibutuhkan yaitu Bu Haji berdasarkan kebutuhan Bu Haji. Mana kebutuhan yang urgent nih Bu Haji, jadi kita dahulukan, sehingga sehingga pada saat kegiatan pembelajaran tidak terjadi kendala Bu Haji. Kalau yang urgent dulu, kalau yang sekunder dulu, atau yang biasa dulu, biasanya nanti yang urgentnya nih yang bakalan bermasalah Bu Haji. Jadi pertimbangan yang saya akan lakukan pada saat menentukan sumber daya sekolah yaitu dengan yang urgent dulu, terlebih dahulu didahulukan yang urgent dulu Bu Haji. Baik, Bapak tadi menyampaikan bahwa pertimbangannya adalah tentunya kebutuhan ya, keperluan dalam menentukan tadi sumber daya alam ya, kebutuhan untuk siswa untuk ke depan, jangka waktu ke depan ya Pak. Baik Pak Haryadi, adakah hal yang lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan nih dalam proses tadi mengidentifikasi? Adakah sumber lain yang belum ditemukan misalnya itu? Ada sih Bu Haji ya, ada sumber lain yang belum terinventarisir Bu Haji ya, yang dibutuhkan oleh sekolah Bu Haji ya. Yang aset-aset ini biasanya ya Bu Haji ya, sudah hilang Bu Haji. Yang kita cari juga alhamdulillah belum sampai ketemu Bu Haji. Jadi itu mungkin terkait yang belum ditemukan Bu Haji pada saat proses belajar berlangsung Bu Haji. Jadi inventarisir barang Bu Haji. Kadang-kadang tuh hilang kemana gitu, kayak kemarin aja handphone Bu Haji, handphone di sekolah terkait dengan apa ya? Kalau penjemputan Bu Haji, jadi kalau di rumah karena sekolah ini melarang siswanya membawa HP, jadi sekolah memfasilitasi dengan barang inventarisir yaitu HP Bu Haji. Tapi sampai sekarang HP-nya nggak tahu kemana nih Bu Haji ya. Mungkin itu Bu Haji. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada yang belum ditemukan ya, masih sumber daya di sekolah nih. Contohnya tadi fasilitas HP ya, sampai sekarang masih di mana itu. Berarti kan ada yang lain yang apa gitu Pak, masuk dalam rangka untuk mendukung pembelajaran di sekolah? Kalau yang lain alhamdulillah Bu Haji sudah Bu Haji. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Kita lanjut tentang refleksi proses pengambil keputusan dengan ya Pak Haryadi kan tentunya sudah melakukan pemetaan ya. Iya. Nah, berdasarkan pemetaan nih, bagaimana Bapak proses pengambil keputusan ini seperti apa nih? Prosesnya Bu Haji pada saat pemetaan Bu Haji, pemetaan hasil sekolah yaitu dengan melakukan hasil identifikasi Bu Haji. Ya, dengan hasil identifikasi
sehingga memperjelas aset sekolah sehingga kedepannya lebih mudah dalam proses pengambilan keputusan Bu Haji. Dari situ, dari identifikasi itu, karena dengan melakukan identifikasi kita bisa mengetahui dampak negatif positifnya, dampak kedepannya apa gitu Bu Haji. Jadi sehingga pada saat pemetaan itu yang pertama yang saya lakukan yaitu dengan mengidentifikasi Bu Haji aset-aset sekolah, terutama pada transparansi dan kolaborasi dalam pengolahan aset agar terus berkembang Bu Haji. Mungkin itu Bu Haji. Baik, tadi Bapak sampaikan bahwa hasil identifikasi aset sekolah ya Pak, memperjelas ya, memperjelas aset sekolah sehingga kedepannya lebih mudah dalam proses pengambilan keputusan ya. Baik. Nah, hal apa yang kira-kira tadi Bapak sampaikan kan dalam pengambil keputusan tentang aset tadi? Hal apa yang kira-kira perlu dikembangkan dan dievaluasi nih Pak Haryadi? Yang perlu dikembangkan yaitu tadi Bu Haji harus ada sosialisasi juga terhadap guru-guru yang lain Bu Haji ya, minimal kan dengan kita menginformasikan sesuatu ke guru yang lain, ilmu juga akan terbagi Bu Haji ya. Terus guru-guru lain juga bisa menjaga atau bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah Bu Haji. Misalnya saya ini nggak tahu aset ini, guru-guru lain dengan mengetahui aset itu, jadi kita semua jadi menjadi seperti Bu Haji, seperti untuk bisa membangun sekolah ini biar bisa berkembang Bu Haji. Terus pemahaman dari Bu Haji ya, pemahaman setiap guru akan berkembang Bu Haji ya. Di sini juga untuk menciptakan merdeka belajar dan dalam evaluasi pengelolaan aset Bu Haji, sehingga kalau rekan-rekan guru yang lain mendapatkan sosialisasi tentang aset ini Bu Haji, mudah-mudahan sekolah akan berkembang Bu Haji, bisa memanfaatkan aset-aset yang ada sehingga tadi berbasis aset berbasis kekurangannya sudah berkurang Bu Haji. Jadi kita berorientasinya berbasis aset Bu Haji, memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Baik, tadi Bapak sampaikan ya, dengan apa yang dikembangkan adalah sosialisasi mengenai adat kepada warga sekolah ya, terutama dalam rekan guru supaya rekan guru dapat membantu ya Pak dalam identifikasi aset yang ada di sekolah. Baik, menurut Pak Haryadi nih, hal apa yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang Bapak ambil nih? Faktor yang mendukung keberhasilannya tadi Bu Haji, kita seperti yang kita ketahui ada 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah komitmen bersama nih Bu Haji tentang pengambilan keputusan, sehingga berdampak pada konsistensi, kekompakan tim, kemampuan mengidentifikasi dan pemetaan aset, sehingga semua sumber daya dan keputusan bisa terukur dan terancana dengan baik Bu Haji. Baik, tadi Bapak sampaikan bahwa tentunya Bapak dalam pengambilan keputusan memahami 3 prinsip, 4 paradigma dengan 9 langkah itu ya. Nah tentunya Bapak, adakah pengalaman yang Bapak alami nih, baik di waktu dekat atau sebelum Bapak mengikut guru penggerak yang mencerminkan dilema etika atau terkait dengan atau rekan sejawat yang mencerminkan dilema etika? Ada Bu Haji, kasus dilema etika ini terjadi sebelum saya mengikuti kegiatan CGP Bu Haji, yaitu terkait dengan kegiatan Porak, karena pada saat itu saya ditunjuk sebagai ketua kegiatan Porak Bu Haji. Pada saat itu kondisinya masih pandemi, tapi kegiatan Porak ini gimana caranya bisa berjalan. Sedangkan pada saat itu kami berdiskusi atau berkolaborasi atau berkomunikasi dengan para pengurus OSIS terkait dengan kegiatan Porak, bahwa untuk kegiatan Porak ini pengurus OSIS akan mengadakan kegiatan e-sport Bu Haji. E-sport ini mata lomba yang dipertandingkan yaitu Mobile Legends dan FF Bu Haji. Nah terkait itu Bu Haji, ya pada saat saya menyampaikan ke guru-guru terjadi kontradiksi Bu Haji. Guru-guru tidak setuju dengan kegiatan Porak Mobile Legends ini atau FF ini. Karena apa? Dalam game tersebut katanya nih Bu Haji, katanya ada unsur kekerasan dan pornografi. Tetapi Bu Haji, kalau saya lihat, saya akhirnya menelusuri berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah pada saat itu masih Pak Cecep Bu Haji, berkoordinasi dengan Kepala Sekolah dan juga Pengca Bu Haji, Pengca e-sportnya, karena
e-sport ini sudah masuk sebagai cabang olahraga resmi ya, karena dalam kegiatan atau Asian Games juga di pertandingan Bu Haji, sehingga saya sampaikan akhirnya pada saat itu terjadi dilema nih Bu Haji ya nggak, satu sisi siswa pengen mengadakan, satu sisi laginya guru-guru melarang. Tapi kalau saya lihat, saya amati, saya analisis dua alasan dari dua pihak ini sama-sama benarnya Bu Haji. Akhirnya kami berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah meminta jadwal untuk melakukan audiensi terhadap guru dan pengurus OSIS. Akhirnya keputusan yang diambil yaitu dengan tetap melaksanakan kegiatan porak ini, tetapi dengan pantauan guru-guru. Mungkin itu Bu Haji yang pernah saya alami Bu Haji. Baik, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa dilema etika yang dialami adalah tentang ini ya, lomba Mobile Legends itu ya Pak, siswanya pengen, gurunya melarang. Apakah keputusan yang Bapak ambil pada saat itu sudah sesuai dengan prinsip dan 8 modul 31 yang Bapak pelajari ini? Kalau saya lihat Bu Haji, karena saya waktu itu belum mempelajari pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan universal Bu Haji ya. Jadi kalau saya sekarang sudah belajar, akhirnya saya lihat Bu Haji, ternyata ada beberapa yang sudah saya lakukan Bu Haji, tapi belum sempurna Bu Haji. Tapi mudah-mudahan nanti pada saat ada kejadian kasus yang sama, saya akan pertimbangkan dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan ini Bu Haji. Baik, mungkin ya tadi Bapak sudah sampaikan ada yang sudah sama, ada yang belum ya, karena memang Bapak belum mempelajari sepenuhnya modul 3.1. Baik, kira-kira apa yang harus dievaluasi dalam tadi Bapak mengambil keputusan tadi, dan apa yang perlu dikembangkan? Untuk hal-hal yang perlu dievaluasi yaitu Bu Haji, sekarang kan saya sudah belajar tentang pengambilan keputusan. Jadi pada saat pengambilan keputusan harus sesuai dengan konsep ya pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusannya berpihak pada murid berdasarkan nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dan dari keputusan yang diambil Bu Haji. Mungkin itu pelajaran yang harus kita kembangkan Bu Haji. Jadi satu lagi yang Bu Haji kita sosialisasikan nih ya, 9 langkah pengambilan dan pengujian dengan nilai kebajikan Bu Haji kepada guru-guru. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Tadi Bapak sampaikan bahwa yang dievaluasi adalah pengambil keputusan yang sesuai dengan konsep pengambil keputusan ya, dan pengujian keputusan. Baik, terhadap murid tadi ya Pak, yang berpihak pada murid. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Kita lanjutkan pada rancangan program yang berdampak pada murid nih. Nah, apakah Pak Haryadi, kemarin kan Bapak sudah belajar ya modul pas elaborasi terakhir ya dengan Pak Dede, Bapak sudah belajar tentang bagaimana program yang berdampak pada murid. Apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid nih? Alhamdulillah Pak Bu Haji, kemarin juga dalam ruang kolaborasi Bu Haji ya. Dalam ruang kolaborasi kita berdiskusi dalam satu kelompok. Di situ juga kita alhamdulillahnya juga Bu Haji pada saat diskusi itu dalam kelompok itu anggotanya satu guru SMP Bu, jadi setara gitu Bu Haji, sehingga pada saat pembicaraan program alhamdulillah saya sudah Bu Haji ya dengan program yaitu untuk kebaikan siswa juga sih Bu Haji, programnya tentang Go Green Bu Haji. Baik, tadi Bapak sampaikan ya Bapak sudah membuat program yang berdampak kepada murid ya, yaitu Go Green. Nah, dukungan seperti apa nih supaya program yang Bapak rancang ini bisa diterapkan? Dukungan yang perlu diterapkan yaitu kerjasama dengan pihak yang terkait dengan program Go Green ini Bu Haji. Ya salah satunya di sini dengan yang pertama yang pasti dengan siswa Bu Haji, karena kegiatan program Go Green ini lebih berorientasi untuk mengembangkan kemampuan siswa Bu Haji atau berpihak kepada siswa. Terus yang keduanya dengan guru-guru juga Bu Haji, terus dengan kepala sekolah, dengan dinas-dinas terkait Bu Haji, salah satunya dengan dinas lingkungan hidup. Karena di sini dalam Go Green yang saya rancang ke depan yaitu tentang Go Green, tapi lebih menitik beratkan kepada pengolahan sampah Bu Haji, di mana siswa dapat memilih mana sih sampah yang organik, mana sih yang sampah yang anorganik, mana sih sampah yang B3, sehingga di sini juga Bu Haji, konsep suara, konsep pilihan dan konsep kepemilikan juga ada di sini Bu Haji. Ya dalam konsep suara anak-anak bisa mengidentifikasi Bu Haji sampah-sampah yang apa sih Bu Haji, terus pilihannya nanti kita bagi kelompok, mana sih tim yang
menggunakan atau memilih sampah organik, mana yang anorganik, mana yang B3. Nah, dan yang terakhirnya kepemilikan. Siswa itu nanti bermain peran Bu Haji. Ada yang menjadi pengambil sampah, pengepul sampah, pemilih sampah, mungkin itu Bu Haji. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan ya, dukungannya tentunya ya dari murid, semua pihak yang ada di sekolah ya, dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Nah, kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi nih dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat tadi? Tantangannya yaitu kembali ke waktu Bu Haji, ya nggak, karena program ini terkadang dengan waktu, siswanya juga kan kita harus, karena kegiatan ini kegiatan kokurikuler Bu Haji ya, sehingga kadang-kadang anak-anak ini atau murid ini terkendalanya di waktu Bu Haji. Jadi pada saat setelah KBM, anak-anak yang seharusnya pulang kita terjadi anak-anak tuh pada Pak mau pulang segala macam. Jadi mungkin nanti dibuatkan jadwal yang bisa membuat anak ini nyaman gitu Bu Haji. Terus yang keduanya sarana prasarana Bu Haji. Kadang-kadang di sini juga punten Bu Haji, saya sudah melakukan pendekatan dengan dinas lingkungan hidup Bu Haji terkait dengan sampah Bu Haji. Jadi dulu mah pengambilan sampah itu seminggu sekali Bu Haji. Jadi kayak sampah organik ini terasa baunya Bu Haji. Alhamdulillah setelah ada koordinasi dengan pihak lingkungan hidup, alhamdulillah setiap sore diambil Bu Haji. Gitu. Mungkin ya tadi sarana prasarannya kayak sampah sampah yang besarnya kita ternyata di situ juga Bu Haji. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa tantangannya sendiri ribut itu ya waktu, karena ini ada waktunya setelah pulang sekolah ya. Tapi alhamdulillah dengan tadi Bapak sampaikan jadwal dibuat sehingga anak-anak sudah mengerti ya kapan dia akan pulang sebelum ketika jam sekolah itu ya, ketika dia akan mengikuti program yang tadi Bapak sampaikan Booking tadi ya. Baik, sekarang kita lanjut tentang perkembangan komunitas praktisi. Pak Haryadi kan kemarin sudah merintis ya komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Bagaimana nih Pak peran komunitas ini terhadap proses belajar nih? Peran komunitas dalam KBM ya Bu Haji ya, sangat berperan sekali Bu Haji, karena dengan adanya komunitas ini proses belajar sangat terbantu ya. Terus mendapatkan saya juga sendiri dapat masukan dari rekan-rekan komunitas Bu Haji, masukan yang bersifat konstruktif yang membangun, sehingga bisa berdampak terhadap kualitas pembelajaran yang saya lakukan Bu Haji. Dengan adanya masukan dari teman-teman, khususnya dari MGP olahraga, dari MGP sekolah juga, jadi kita mendapatkan input yang intinya membangun supaya mengembangkan kemampuan siswa Bu Haji. Baik, nah sekarang tadi kan Bapak udah merintis ya, sekarang apa perubahan yang menyenangkan baik dari Bapak maupun dari rekan sejawat tentang profesi yang Bapak rintis itu? Perubahan yang menyenangkannya muncul pada diri saya itu lebih komunikasi Bu Haji. Saya dulunya pemalu Bu Haji, ya nggak, diem aja apa. Sekarang lebih komunikatif, lebih lebih sering berdiskusi dengan teman-teman, apa sih, minta saran dan pendapatnya. Terus dianggap mitra Bu Haji sama teman-teman, sehingga tidak ada jarak, walaupun Bu Haji yang tadi saya sampaikan dengan kepala sekolah, sekarang kayaknya sebagai mitra Bu Haji. Jadi kita start jadi bisa ngobrol dengan metode coaching juga Bu Haji, bisa kita laksanakan di sini Bu Haji. Nah tadi kira-kira setelah program ini selesai nih, apa rencana Bapak untuk praktisi komunitas ini ketika program ini selesai? Kalau menurut saya Bu Haji, kita harus membuat program yang berkesinambungan Bu Haji, sehingga praksi ini juga akan bermanfaat buat kita, buat yang lainnya juga Bu Haji. Manfaat karena program berkesinambungan ini juga nanti program yang sudah selesai akan dilanjutkan kembali Bu Haji, jangan sampai stagnan berhenti di situ aja. Misalnya kayak Go Green yang programnya sampai Go Green aja, padahal masih ada program misalnya sekolah berketahanan iklim Bu Haji yang sekarang sudah dilaksanakan nih Bu Haji. Alhamdulillah nanti hari Rabu kita akan mengadakan kegiatan nanam bakau di Karangsong Bu Haji. Baik, tadi Bapak sampaikan ya bahwa program komunitas praktisi akan tetap berjalan walaupun program PKP selesai ya Pak. Yeah. Nah, dukungan seperti apa yang Bapak perlukan supaya komunitas praktisi ini tetap terus berlangsung sampai selamanya gitu? Waduh, ini Bu Haji yang jadi untuk mendukung
komunitas agar terus berkesinambungan Bu Haji, yang pertama komitmen Bu Haji. Ya, kita harus punya komitmen satu dengan anggota komunitas yang lain sehingga bisa menjaga eksistensi antar anggota komunitas Bu Haji, sehingga tetap silaturahmi berjalan dengan dengan lancar Bu Haji, dengan terus menerus, dengan kontinu, sehingga bisa membentuk kesannya tidak komunitas jadi keluarga Bu Haji. Ya, mungkin itu aja sih Bu Haji. Baik, terima kasih banyak Pak Haryadi ya. Kita akan masuk ke pasca observasi. Bapak kan di P4 kemarin sudah membimbing guru untuk membuat RPP, Bapak udah observasi kelas. Nah, apa tujuan percakapan dan hasil observasi seperti apa nih Pak terhadap rekan sejawat kemarin? Alhamdulillah berkat tadi Bu Haji ya, tentang dari kegiatan pasca observasi ini kita bisa memberikan sedikit pencerahan terhadap guru yang diobservasi. Dengan kita melakukan kegiatan coaching, setidaknya guru merasa nyaman nih Bu Haji pada saat diberikan pertanyaan dialog, sehingga memberdayakan guru tersebut Bu Haji, sehingga apa yang dikeluhkan dari guru tersebut bisa dijawab lewat guru tersebut Bu Haji, sehingga tadi kendala-kendalanya bisa diminimalisir Bu Haji. Baik, tadi ketika Bapak coaching kan menemukan area pengembangan ya, seperti apa area pengembangan dan bagaimana rencana Bapak untuk rekan sejawat tadi? Area pengembangan yang sudah diarahkan tadi, alhamdulillah arah pengembangannya tetap kepada siswa Bu Haji, agar kegiatan itu pada saat kegiatan selanjutnya agar diberikan penguatan Bu Haji, ya, penguatan terkait dengan materi yang sudah dilaksanakan, terus juga perbaikan dari guru tersebut agar lebih komunikatif Bu Haji terhadap yang disampaikan oleh guru tersebut, sehingga anak-anak ini, karena tadi yang saya observer itu guru matematik Bu Haji, gimana caranya guru matematik tersebut membuat anak menjadi suka terhadap matematika. Kadang-kadang betul Bu Haji, ya enggak, ya namanya matematik kan siswa pada nggak mau gitu Bu Haji, kadang-kadang pada enggak karena tingkat kesukaannya lebih tinggi Bu Haji. Jadi kalau kita memberikan metode yang lebih menyenangkan, mudah-mudahan aja matematik lebih disukai dan banyak manfaat untuk kehidupan yang nyata Bu Haji. Baik, tadi Bapak sampaikan area pengembangan adalah bagaimana siswa itu dapat mencintai matematika ya, sehingga anak-anak lebih fun lagi ya dalam belajar matematika. Baik Pak Haryadi, makasih banyak kita tentang ini kan Bapak kemarin sudah banyak sekali ya program-program atau materi-materi yang Bapak pelajari dari awal sampai akhir. Materi apa yang kira-kira Bapak kuasai dan sudah dipraktekkan nih di SMP Negeri 2 Sindang? Waduh, Bu Haji ya, untuk materi yang saya suka gitu Bu Haji, yang paling saya nyaman, begitu saya lebih lebih pede lagi, yaitu tentang kucing Bu Haji. Dimana saya bisa lebih mendekatkan diri kepada teman-teman Bu Haji dengan alur tirta ini Bu Haji. Alhamdulillah seperti yang saya lakukan tadi pada saat pasca observasi dan praobservasi, guru itu merasa nyaman Bu Haji. Jadi saya merasa, saya itu bermanfaat buat teman yang lain. Jadi manfaat yang saya dapatkan tadi bermanfaat untuk yang lain pada saat materi kucing nih Bu Haji. Saya sangat suka sekali terhadap materi kucing. Dan satu laginya pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebagai seorang pemimpin, mudah-mudahan saja Bu Haji, kalau saya jadi pemimpin, konsep yang ada dalam modul 3.2 Bu Haji ya, saya akan coba laksanakan. Karena materi ini menurut saya sangat bermanfaat sekali Bu Haji, sehingga keputusan yang nanti diambil tidak merugikan siswa, bahkan akan lebih mengenalkan kepada siswa dengan nilai kebajikan dan di ujungnya bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut Bu Haji. Baik, terima kasih Pak. Tadi Bapak sudah memahami banget ya tentang coaching ya, bagaimana Bapak meng-coach teman tadi coachee ya, bagaimana Bapak menggali, Bapak memberikan pertanyaan sehingga si coach itu tidak merasa terbebani ya. Mereka si coach ini juga memberikan jawaban sendiri atas masalah yang dihadapi. Baik, kira-kira materi apa yang Bapak yang masih bingung gitu, apa yang ingin Bapak perdalam lagi? Materi yang masih pengen perdalam lagi Bu Haji tentang materi pembelajaran dalam pengembangan pemimpinan pembelajaran dalam pengembangan sekolah Bu Haji. Ya,
Di sini kalau saya masih belum paham Bu Haji tentang tadi tentang tentang konsep suara, konsep pilihan dan konsep awareness atau kepemilikan Bu Haji ini. Saya mudah-mudahan saya mendapatkan pencerahan atau penguatan dari Bu Haji sebagai pengajar praktek yang akan memberikan sedikit penguatan. Nanti juga saya coba akan berkoordinasi dengan fasilitator Pak Dede agar saya kalau ada keluhan segala macam atau kalau ada kendala saya coba akan bertanya Bu Haji. Karena materi ini menurut saya masih kurang sih Bu Haji saya di konsep ini Bu Haji. Baik, tadi Bapak sampaikan bahwa materi pengembangan sekolah intinya ya Pak, ya Bapak masih ragu dan masih bingung gitu lah Bapak. Baik, nanti Bapak juga sering berjalan waktu kan, masih banyak waktu ya, ini Bapak bisa buka-buka modul lagi ya kan, dipelajari lagi, dibaca lagi, nanti bisa tadi materi yang tadi Bapak akan bisa pahami. Baik Pak Hedi, alhamdulillah di ujung akhir kita sudah selesai di pendampingan, tapi sebelumnya saya ingatkan nanti Bapak isi survei feedback 3.600 ya. Nanti Bapak seperti kemarin ya, usulnya untuk kepala sekolah, nanti guru 5, kemudian siswa 5 untuk mengisi survei. Kemudian Bapak juga nanti isi self evaluation ya. Kemudian nanti Bapak juga di PI 6 nanti Bapak akan ini berdiskusi dengan Bapak kepala sekolah, kemudian juga Bapak akan mengundang aktor-aktor dalam pelibatan untuk pemetaan aset itu ya Pak. Jadi antaranya adalah kepala sekolah, guru, komite atau masyarakat yang Bapak akan libatkan dalam diskusi itu. Jangan lupa buat notula diskusi, kemudian kegiatannya difoto dan hasilnya seperti apa. Nah, mungkin itu Pak Hedi ya. Baik, Pak Hedi makasih banyak ya atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Mohon maaf lahir batin. Semoga Pak Hedi selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam segala hal. Amin. Begitu pula sebaliknya Bu Haji diberi kesehatan. Amin. Diberikan kelancaran rezeki Bu Haji. Sehingga program cebek ini kita laksanakan lancar Bu Haji. Baik. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.